Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Hayyul Qayyum Alladzi la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-haqqul ma'lum. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul makhtum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi madaratin nujum, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kita nikmat, memberikan kita taufik dan hidayah serta inayah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat beliau, zuriat beliau dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-109 dari surat-surat Al-Quran, Suratul Kafirun, yaitu surah Al-Kafirun. Makiyatun, diturunkan di Mekah. Ini surah Al-Kafirun. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya surah Al-Kafirun ini situn, 6 ayat. Surat Al-Kafirun ini seringkali juga disebut dengan surah Qul ya ayyuhal kafirun. Kebiasaan di antara kita yang sebenarnya kebiasaan itu tidak baik dan tidak benar, yaitu suka memutung-mutung kalimat. Nah, hal itu tidaklah baik dan tidak benar. Namun sudah kebiasaan dan itu mestinya dirubah. Seperti suratul Kafirun seringkali kita disebut surah Qul ya. Kada mau disambat disebut Qul ya, itu kada mau, karena kepanggal kalimatnya. Alhaqumut takasur, surah Alhaqumut jarna. Dekat takasur sedikit lagi Alhaqumut takasur, nah bagus tuh. Kalau Alhaqumut, nah itu kada boleh kayak itu, memutus kalimat Al-Quran. Alam tarakai, mestinya alam tarakaifa sabbihis. Itu kebiasaan yang tidak baik dan tidak benar. Jadi surat Al-Kafirun atau Qul ya ayyuhal kafirun diturunkan di Mekah dan ayat-ayatnya berjumlah 6 ayat. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyangkut ini surah, Qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub'al Qur'an. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Qul ya ayyuhal kafirun atau surah Al-Kafirun ini menyamai 1/4 Al-Quran. Riwayat Imam Ahmad. Sebagian daripada ulama ahli tafsir atau ahli hadis, yang dimaksud dengan itu ruba' Al-Quran 1/4 Al-Quran adalah bila kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun sampai habis, kita dapat pahala 1/4 Al-Quran.
Apa bedanya lawan kita baca seperempat Quran bujur? Nah, perbedaannya, kalau membaca surat Al-Kafirun ini dapat seperempat Al-Quran, itu tidak digandakan lagi, cukup seperempat Al-Quran. Tapi kalau kita membaca Al-Quran seperempat biji banyaknya, itu pahalanya berlipat-lipat ganda, bahkan sampai tidak terhitung gandanya. Nah, itu aja bedanya. Kalau pahala pokok sama, gaji pokoknya sama seperempat. Cuma kalau kita baca nang buju-buju seperempat Quran, tunjangannya ganal itu. Tunjangannya ganal. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan surat ini, al-munafiq la yusalli duha wa la yaqra'u qul ya ayyuhal kafirun, akhrajahu ad-Dailami. Ujar Nabi kita, orang munafik itu inya kada mau sembahyang duha. Al-munafiq la yusalli duha, bermula orang munafik tidak mau sembahyang duha atau tidak bisa sembahyang duha. Anda kada sembahyang duha. Wala yaqra'u qul ya ayyuhal kafirun, dan orang munafik kada mau membaca surat qul ya ayyuhal kafirun. Padahal sangat banyak di dalam sembahyang-sembahyang yang dianjurkan membaca surat qul ya ayyuhal kafirun ini. Sembahyang sunat tawab, bacaannya qul ya ayyuhal kafirun lawan suratul ikhlas, surat sunat fajar, sunat subuh, nah surah al-kafirun lawan ikhlas. Banyak sembahyang-sembahyang sunat nang surahnya itu disunatkan surah al-kafirun. Kalau inya kadang mau membaca ini tang surah lain yang jadi bacanya, nah ini orang ada tanda-tanda kemunafikan. Sebab ujar Nabi, al-munafiq la yusalli duha wa la yaqra'u qul ya ayyuhal kafirun. Imam Abu Daud meriwayatkan sebuah hadis bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasul, berilah ulun ini tausiah, papadah, nasihat atau amalan apakah? Qala, bersabda Rasul, iqra inda manamika qul ya ayyuhal kafirun wa inna fa innaha bara'atun minasyirki. Ujar Nabi, aku memberikan amalan aja, hendak guring baca surah qul ya ayyuhal kafirun, hendak guring baca surah qul ya ayyuhal kafirun sampai habis. Faedahnya apa? Selamat daripada menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengamalkan itu terhindar daripada syirik, daripada menyekutukan Allah. Nah, jadi ini merupakan satu amaliyah yang perlu kita perhatikan dan kita amalkan. Para muhibbin rahimakumullah, pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah, beliau disebutkan di dalam tarikh itu didatangi oleh tokoh-tokoh Quraisy, karena mereka melihat dakwah Nabi kita ini makin hari makin berkembang, makin banyak pengikutnya, makin banyak pengikutnya. Nah, orang-orang Quraisy ini datang kepada Rasulullah menawarkan, wahai Muhammad, kami dari pemuka-pemuka Quraisy ini ingin menawarkan kepada engkau beberapa tawaran. Pertama, kalau engkau wahai Muhammad ingin menjadi orang yang terkaya di Mekah, kami siap memberikan sebagian harta-harta kami untuk engkau
jadilah engkau orang yang terkaya di Mekah, namun engkau berhenti berdakwah. Itu tawaran pertama. Seluruh harta-harta orang Quraisy dibagi, bagian sebagian seorang, sebagian untuk Nabi Muhammad. Jelas jadi orang paling kaya di Mekah. Sebutin permintaannya, la tashtim alihatana, jangan kau caci maki Tuhan kami, jangan kau celah Tuhan kami. Nah, ini membayangkan, kita bayangkan betapa kuatnya keyakinan terhadap agama mereka itu kepada berhala-berhala, sampai-sampai mereka berani mengorbankan sebagian hartanya asal berhala-berhala tetap aman utuh. Biar habis duit, asal agamanya, berhalanya kada diganggu oleh Nabi kita. Nah, andai kata umat Islam itu mempertahankan Islam seperti itu, maka Islam tentu akan lebih baik, lebih maju daripada apa yang sekarang ini. Karena kebanyakannya tempat-tempat maksiat di tengah-tengah umat Islam. Seperti apapun namanya tempat maksiat yang ada di tempat orang-orang Islam, itu pada mulanya sebabnya adalah karena mereka orang-orang yang ahli maksiat ini berani membeli mahal tanah itu. Orang mukmin yang tidak kuat imannya tergoda, dijuallah tanah, diulah orang biskop, diulah orang kena akhirnya gereja dan sebagainya. Padahal orang-orang kafir Quraisy dahulu mereka rela mengorbankan hartanya asal berhala-berhala itu tidak diganggu, tidak dicela, dicaci maki. Nabi kita menjawab, aku tidak ingin yang demikian, tetap akan berdakwah. Nah, tawaran yang kedua yang diajukan oleh para kufar Quraisy, wahai Muhammad, andai kata engkau ingin menjadi raja, kami siap memanggil seluruh kabilah-kabilah yang ada di sini dan sepakat menobatkan engkau sebagai raja kami. Kami berikan engkau tahta yang tertinggi, cuma satu permintaan, jangan kau ganggu benda berhala-berhala kami itu. Nah, anak jadi raja, Nabi kita sudah jadi raja. Rasul pun kada mau menerima tawaran itu. Yang ketiga ditawarkan kepada Rasul perempuan. Kalau engkau wahai Muhammad ingin perempuan yang paling cantik di sini, kami siap memilih, mencari, menyeleksi siapa yang tercantik, kami serahkan kepada engkau. Nah, Rasulullah pun tidak tergiur dengan tawaran-tawaran seperti itu. Nah, kemudian sesudah itu datanglah Walid bin Mughirah dan kawan-kawan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bunyi riwayatnya, faqalu ya Muhammad halumma fal na'bud ma ta'budu wa ta'bud ma na'budu wa nashtariku nahnu wa anta bi amrina kullih fa in kana alladhi ji'ta bihi khairan mimma bi aydina qad syarakna fihi wa akhadna bi hazzina minhu wa in kana alladhi bi aydina khairan mimma bi yadik kunta qad syaraktana fi amrina wa akhadta kadzalika hazzahu minhu. Tawaran Quraisy yang terakhir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, bagaimana kalau kita ini bersekutu aja, berserikat? Kami menyembah Tuhan Allah, ikam pun umpat menyembah Tuhan kami. Nah, sama-sama aja kita. Riwayat lain mengatakan setahun kami umpat menyembah Allah, tahun berikutnya ikam umpat menyembah berhala. Andai kata engkau yang benar wahai Muhammad, kami yang salah,
kami ada ijazah, itu umpat engkau setahun di situ. Andai kata engkau yang salah, kami yang benar, itu umpat menyembah berhala, dapat juga kebenarannya. Nah, jadi kada ada permasalahan, kita sama-sama aja. Nah, lalu Allah menurunkan ayat kepada Rasulullah sebagai jawaban kepada mereka orang kafir Quraisy tadi. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Rasul, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang yang kafir, la a'budu ma ta'budun, tidaklah aku akan menyembah Tuhan yang kalian sembah. Aku tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah itu. Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian pun tidaklah menyembah apa yang aku sembah. Kita tidak usah menyembah Tuhan aku pun kada usah menyembah Tuhan engkau. Wala ana abidum ma'abadtum, dan tidaklah aku dahulunya pernah menyembah Tuhan kalian. Aku ya Nabi sejak dahulu kada pernah menyembah berhala itu. Wala antum abiduna ma'abud, dan tidaklah kalian itu pernah menyembah apa yang aku sembah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakum dinukum, bagi kalian agama kamu, waliyadin, dan bagiku agamaku. Nah, ini jawaban yang tegas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah beliau menerima wahyu dari Allah, yang artinya apa? Bahwa urusan agama itu tidak ada toleransi di dalamnya dalam hal ibadat kepada Tuhan. Kalau kita bertetangga lawan orang bukan Islam, kita baik dengan tetangga, agama kada melarang, bahkan menyuruh. Kalau kita bermuamalat dengan orang yang bukan Islam, kita baik bermuamalat dengannya, itu perintah agama. Jangan menipu, jangan membohongi, jangan sebagainya. Kalau kita bekerja sama dengan orang yang bukan Islam, tapi dalam hal yang bukan ibadah, tidak dilarang. Tapi kalau dalam hal urusan ibadah, urusan sembah menyembah, urusan doa mendoakan, nah itu jelas. Lakum dinukum waliyadin. Urusan ibadah kada kau bersamaan. Bain zaman sepeda motor orang non Islam kada jadi masalah. Bain zaman kendaraan kada apa-apa. Bain zaman agama, nah itu kada ada. Jadi kita kada boleh mendoakan keselamatan, mendoakan keberkahan, mendoakan surga, mendoakan ampunan kepada orang-orang yang non Islam. Kalau kita hendak mendoakan mereka, doakanlah dengan doa Allahumma hdi fulan bin fulan, ya Allah berikan hidayah fulan bin fulan yang bukan Islam. Itu boleh. Berikan dia petunjuk ya Allah, berikan dia hidayah ya Allah, nah itu boleh. Tapi kalau selamatkan dia ya Allah, ada boleh. Kenapa? Kalau kita doa menyelamatkan orang kafir, berarti menghancur agama Islam. Ya Allah selamatkanlah orang kafir itu, nah kada boleh. Ya Allah rahmatilah dia, kada boleh. Nah itu urusan ibadah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam ayat yang terakhir ini disebutkan lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agamamu dan bagiku agamaku. Sebagian orang-orang yang keliru menafsirkan ayat ini seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala itu merestui seluruh agama. Seolah-olah Allah itu merestui seluruh agama, mengizinkan kepada orang-orang kafir untuk menyembah agamanya, menyembah Tuhannya. Kan bunyi ayat lakum dinukum waliyadin,
wahai Muhammad, katakan kepada mereka, ikam agama ikam silahkan, aku agamaku silahkan. Maka itu mengerti ayat ini. Jadi seolah-olah orang yang menyembah berhala itu ada izin dari Allah. Lakum dinukum waliyadin dalilnya. Orang berkristen umpat juga berpakaian kayak Kristen karena lakum dinukum waliyadin. Nah, ini kesalahan di dalam menafsirkan ayat ini. Padahal menurut sebagian besar ulama tafsir, mereka mengatakan yang dimaksud dengan lakum dinukum waliyadin ini adalah merupakan tahdid, ancaman dari Allah. Ancaman dari Allah. Agamaku, aku, ikam, awas kalian tahu aja nembujur siapa. Nah, kayak itu mestinya tahdid. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Misalnya disebutkan, i'malu ma syi'tum, kerjakanlah apa yang kamu suka, ya Tuhan. Menjuntan enggak, merampok. Quran ada nasnya, perbuatlah apa yang kamu mau. Padahal itu ayat ditahdid, ancaman dari Allah. Jangan ibarat anak lawan kuitan, andai kata andai kata nih, katuhukan menuduhi sudah. Katuhukan menuduhi jangan, nangka ini jangan, kada hakuna anak, nangka ini kada mau, nangka ini nguyak nang kuitan salah lagi. Nah, iya kayak itu modelnya. Bukan berarti menyuruh, kada, tapi tahdid. Nah, ayat ini seperti demikian, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, jadi agama yang benar di sisi Allah hanya satu, Islam. Innad-din indallah al-Islam. Itu yang wajib kita i'tikadkan di dalam hati. Agama lain bang, kada mau urus agama lain, yang penting agamaku paling benar, Islam. Para muhibbin rahimakumullah, Imam Fakhrul Razi mengatakan tidaklah boleh, ghairu jaiz, kada boleh menggunakan lakum dinukum waliyadin ini untuk selain masalah ini. Seperti apa? Seperti perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat. Kita misal beda pendapat lawan kawan, kalau jadi kita lah lakum dinukum waliyadin, nah itu kada boleh diucapkan itu. Jam partai apa? Aku partai ini. Jam bang partai ini, yang penting lakum dinukum waliyadin, nah itu kada boleh. Ghairu jaiz, kada boleh. Jarat adatun nas bi ayyatamathalu bi hadhil ayah indal mutaraka wa dzalika ghairu jaizin. Kada berarti bisa haram itu hukumnya, karena mempermainkan ayat suci Al-Quran yang bukan pada tempatnya. Jangan dipakai hal-hal yang bukan pada tempatnya untuk disesuaikan dengan isi Al-Quran ini. Nah, kemudian surat yang ke-110 daripada surah-surah Al-Quran, Suratun Nasr Madaniyatun wa ayatuha thalathun. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Wa natubu ilallah. La Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم